Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Habib dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi di sini sebelumnya NIM saya yaitu 400403246501003. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai state flow pada MATLAB Simulink. Jadi materi ini membahas bagaimana kita dapat memodelkan logika sistem yang memiliki banyak keadaan atau yang biasa disebut finite state machine menggunakan fitur state flow di MATLAB. Nah, topik ini sangat penting karena banyak sistem teknik seperti lampu lalu lintas, sinyal kendaraan, maupun pemutar musik. Oke, yang pertama yaitu finite state machine atau FSM. Jadi FSM ini adalah model sistem yang memiliki beberapa keadaan atau state dan berbeda sesuai keadaan tertentu. FSM banyak digunakan untuk memodelkan perilaku sistem dinamis. Contohnya pada lampu lalu lintas, sistem berpindah dari lampu merah ke hijau lalu ke kuning sesuai waktu tertentu. FSM membantu kita menggambarkan logika sistem secara visual dan terstruktur sehingga memudahkan dalam analisis dan pembuatan program kendali. Dan state flow dalam MATLAB. State flow digunakan untuk membuat diagram logika berbasis state machine. Dapat diintegrasikan dengan Simulink untuk membuat simulasi otomatis. Setiap blok merepresentasikan state atau kondisi sistem. Jadi setiap blok di state flow mempresentasikan satu kondisi atau state dari sistem. Nah, kelebihan utama state flow adalah kita dapat mensimulasi perubahan keadaan secara otomatis tanpa menulis banyak kode manual. Dan contoh FSM. Sebagai contoh pertama, kita mempunyai traffic light system atau lampu lalu lintas. Sistem ini memiliki 3 state utama, merah, kuning, dan hijau. Transisi antar state terjadi secara otomatis berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Misalnya, setelah 10 detik dari merah ke hijau, kemudian ke kuning, dan kembali ke merah. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan urutan kerja lampu lalu lintas secara berulang dan teratur. Melalui simulasi state flow kita dapat melihat bagaimana sistem berpindah antar state sesuai urutan waktu. Contoh berikutnya adalah lampu sein kendaraan atau turning signal system. Nah, sistem ini terdiri dari 3 keadaan: idle saat mati lahat lampu mati, left ketika sein kiri menyala, dan right ketika sein kanan menyala. Transisi antar state ditentukan oleh tombol yang ditekan oleh pengemudi. Jika tombol kiri ditekan, maka state berpindah ke left. Jika tombol kanan ditekan, berpindah ke right. Tujuan simulasi ini adalah memahami bagaimana input dari pengguna bisa mengubah kondisi sistem secara logis. Dan contoh yang ketiga itu MP3 player system. Sistem ini memiliki 3 state utama, stop, play, dan pause. Transisi antar state ditentukan oleh tombol yang ditekan oleh pengguna. Misalnya, tombol play untuk memutar dan pause untuk menghentikan sementara. Melalui simulasi state flow kita bisa melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap interaksi pengguna, itu menggambarkan sistem interaksi secara nyata. Selanjutnya, state action. Dalam state flow, setiap state bisa memiliki 3 jenis aksi, yaitu
entry during dan exit. Aksi entry dijalankan saat sistem masuk ke state tersebut. Aksi during dijalankan selama sistem berada di state itu, sedangkan aksi exit dijalankan saat sistem keluar dari state tersebut menuju state lain. Nah, konsep ini membantu kita membuat perilaku sistem yang lebih detail dan realistis, karena setiap tahap perubahan bisa diberi logika yang berbeda. Kemudian integrasi state flow dan Simulink. Langkah-langkah untuk mengintegrasikan state flow cukup sederhana. Pertama itu buka Simulink dan tambahkan blok card dari state flow. Kedua, buat state dan transisi sesuai desain sistem yang diinginkan. Tiga, hubungkan input dan output dengan blok-blok Simulink lain seperti sensor, timer, dan aktuator. Terakhir, jalankan simulasi untuk melihat bagaimana sistem berpindah antar state secara real time. Dengan cara ini, kita bisa memvisualisasikan sistem kendali yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Kesimpulannya yaitu yang pertama, state flow memudahkan perancangan sistem logika berbasis keadaan. Dengan pendekatan ini kita dapat membuat sistem yang kompleks menjadi lebih mudah dimengerti dan dianalisis. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti lalu lintas, sinyal, dan sistem musik. Kemudian yang ketiga, integrasi dengan Simulink membuat simulasi lebih realistis dan interaktif. Dan terima kasih, demikian penjelasan mengenai state flow MATLAB. Kemudian saya akan menjelaskan contoh penggunaan di aplikasi MATLAB. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari lampu lalu lintas menggunakan state flow. Jadi yang pertama kita buka untuk MATLAB-nya terlebih dahulu. Sudah, di sini kita langsung aja klik Simulink. Untuk terlebih dahulu. Kemudian langsung saja pada bagian ini kita create model. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian jika sudah pada bagian menu, kita klik dan kita pilih state card. Sini kita klik saja. Kemudian langkah awal kita buat state-nya terlebih dahulu. Jadi di sini karena sistem lalu lintas itu ada 3 warna, jadi kita pilih, kita buat 3 state. Itu untuk state pertama yaitu lampu merah, lampu kedua yaitu lampu kuning, yang ketiga itu lampu hijau. Ini yang ketiga keadaan ya.
lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, dan lampu hijau jalan. Sini kita hubungkan state 1 ke state 2, kemudian state 2 ke state 3, dan state 3 ke state 1. Jadi kenapa dihubungkan? Karena kita akan membuat alur dari state 1 ke state 2, state 2 ke state 3, dan state 3 ke state 1, kembali ke state 1. Jadi keadaannya yaitu ketika lampu merah menyala, kemudian akan berhenti, kemudian setelah beberapa detik lampu kuning menyala, kemudian bergantian ke lampu hijau, dan kembali lagi ke lampu merah, seperti itu. Kemudian kita akan membuat nama pada set yang sudah kita buat. Oke, yang pertama berhenti, kita buat entry, kita buat keadaannya merah 0, kuning 0, hijau 0. Nah, nantinya pada set pertama itu set berhenti ini pada bagian merah diganti ke 1, kemudian set 2 yang kuning ganti 1, dan yang set 3 yang hijau ganti 1, karena 1 itu artinya hidup. Yang kedua yaitu state 2, yaitu hati-hati. Di sini kita ganti ke hati-hati. Dan kita state 3, kita ubah namanya ke jalan. Jangan lupa, karena berhenti itu merah, kita ganti ke angka 1, kuning kita ganti ke angka 1, yang hijau ganti ke angka 1. Jangan lupa untuk titik komanya. Kemudian di sini waktu jeda ke merah ke kuning kita ketikkan after 10, second. Nah, kita gunakan koma ya agar tidak error. After 10,
Di sini kita resolve under find symbol ya, agar tidak error. Nah di sini maka sudah tidak error. Nah di sini kita coba run. Nah, nantinya akan ada warna biru di state-nya. Jadi sedang compiling, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini pada bagian state terdapat warna biru yang artinya kita berhasil ya. Jadi state 1 di jeda berapa detik, kemudian state 2 di jeda berapa detik, kemudian ke state 3 dan kembali lagi ke state 1. Jadi ini akan berulang-ulang. Sini kita Nah di sini kita bisa ke mode slow, melihat warna birunya. Nah kemudian jika sudah, kita keluar, kita akan hubungkan ke lampu merah, kuning, dan hijau. Di sini sudah berurutan karena tadi sudah kita ubah merah 1, kuning 2, dan hijau 3. Ini kita cari lampu di library browser. Nah di sini kita cari saja yang kita cari. Nah di sini kita tambahkan tiga lampu merah, kuning, dan hijau. Di sini kita ubah warnanya. Warna pertama yaitu warna merah. Dan yang terakhir warna hijau. Apply, klik OK. Kemudian kita
ini adalah contoh yang pertama, dan kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kemudian contoh yang kedua yaitu lampu sein. Logikanya sama seperti lampu lalu lintas tadi ya. Yang pertama ada idle, yang kedua ada belok kiri, yang ketiga ada belok kanan. Untuk idle, untuk left-nya 0, right-nya 0, belok kiri, left-nya 1, right-nya 0, untuk belok kanan, left 0, right-nya 1. Untuk waktunya kita sesuaikan. Logikanya sama, jadi idle ke belok kiri ke belok kanan, dan di belok kanan kembali lagi ke idle, dan akan mengulangi lagi seperti itu. Ini coba kita jalankan. Oke, di sini sudah terlihat dari step pertama, dari step kedua, dan step ketiga. Oke, untuk contoh yang ketiga yaitu MP3. Di sini untuk logikanya sama seperti tadi. Step pertama, step kedua, dan step ketiga kembali ke step pertama. Jadi perbedaan di sini pada entry-nya pada masing-masing step. Nah, coba kita run. Maka terlihat dari step 1 ke step 2 dan step 3. Oke, mungkin penjelasan dari step flow ada simulink cukup dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.